masuk kita tangkep nih orang gitu. Susah banget masalahnya. Gocekannya maut badai. Ya, dan ini ada beberapa hero yang lepas. Kita tahu banget Arkehosi mereka memiliki nilai yang tinggi untuk lapu-lapu. Seringkali menjadi first pick untuk Arkehosi. Tapi kali ini bukan Matilda, ada Sylvana. Padahal tadi aku baru mau bilang ada Sylvana, ada lapu-lapu. Dia lebih kayak ke arah, oke, dari kemarin dengan Sylvananya terlalu terlihat cukup mencolok. Karena memang jago banget dari seorang Saiko-nya. Tapi kali ini Matilda, mereka pengen ada asuransi di mana udah ada cover. Dan Matilda ini support yang punya damage cukup besar. Percaya sama aku. Itu yang kalau bulir-bulir jeruknya, cerpet-cerpet. Bulir jeruk. Ya. Baru denger lagi nih gua. Analoginya, habis makan jeruk kan tadi pagi bos. Belum, Bung. Kita makan buah sekali 2 minggu bos. Wah, nanya makan jeruk. Gimana Om? 2 band kali ini? Boleh, dan ada Cloud. Nah ini dia. Oke, mengamankan satu core terlebih dahulu ya. Karena kita ngelihat beberapa hari ini juga untuk pemain-pemain dari luar, contohnya dari Filipina atau Myanmar. Mereka selalu ngehabisin core-core kita untuk di ban apabila kita nggak mengambil di 3 pick pertama loh. Itu setelah itu dihabisin, bener-bener disikat habis. Ya, tapi dengan adanya Cloud ya, dan mereka akan harus juga berhadapan dengan Sylvana. Benar banget. Yang mengakibatkan kayak Cloud-nya ini Purify kah, bakal main di set kah, bakal ada satu juggler lagi kah yang bakal dipick oleh Arkehosi. Oke. Dan kita melihat memang dilepasin. Kali ini ada Kartizi kembali dengan Lancelot dia. Sesuai permintaan dari Opung ya? Iya. Ini pasti dilepas buat Lancelotnya. Tinggal bagaimana nanti di shutdown oleh Arkehosi yang ini akan menjadi pertanyaan menarik untuk kita semua tentunya ya. Apakah jawaban yang disediakan oleh Arkehosi? Mau pengen lihat jawaban itu apa gitu loh. Kalau menurut aku pribadi ya, untuk dari seorang Kartizi ini, dia bakal di counter habis-habisan. Betul. Mungkin benar. Karena kalau aku bilang ya, Kartizi ketika di game pertama mereka dengan Lancelotnya dan mereka dengan Sylvananya, mereka udah pede banget bisa dapetin game yang pertama. Mereka bisa dikalahkan. Jalannya bakal lebih. Ingat, kemarin RRQ nubangin Omega seperti itu. Di game pertama dihabek-habek segala macam, tapi ternyata dibalikin keadaannya dan berhasil menang. Bahkan game kedua itu easy game banget untuk tim RRQ. Dan kali ini udah ada band yang kelima. Band yang kelima untuk RRQ ini sebenarnya cukup krusial kalau dia coba untuk ngamanin 1-2 tanknya. Sebenarnya tanknya itu yang bikin tricky adalah mau pakai apa? Saiko punya hero pool banyak banget. Apa yang harus gua amanin? Tapi kemungkinan besar di sini yang terbuka sangat bebas, Jauhead. Jauhead masih terbuka bebas sejauh ini. Chow juga kemungkinan masih bisa digunakan juga oleh Saiko. Sementara ini adalah satu band terakhir untuk masing-masing tim. Apalagi hero yang akan mereka hilangkan. Sementara itu masih berpikir dari brand esports ini mereka masih berdiskusi. Ada Benedetta, Brody, Natalia dan juga ada Harit. Seberta satu hero terakhir akan jatuh kepada Opung, hati-hati. Apa itu? Saiko itu pemain Chow. Betul. Tapi kan Chow-nya bisa diambil. Chow-nya bahkan di ban sekarang. Bener nggak? Aku udah gue bilang. Bisa dimakan sama Brainsmart juga. Dihabisin Pak. Saiko, aku pertama kali ngefans sama Saiko dulu pas dia masih di tim sebelumnya. Malah belum di Onyx, di Envy. Waktu skin KOF-nya keluar. Belum, jauh banget di Envy. Dulu dia itu dengan Flicker Chow. Dulu inget gak? Trending Flicker Chow aja itu udah bagus banget kan? Nah, aku tuh fans banget sama dia waktu itu. Pas aku belum tahu, Saiko siapa. Waktu itu masih main satu tim dengan Udil. Masih sama Udil, masih sama James. Sama coachnya. Oh iya ya, aku baru inget. James itu mantan timnya Saiko. Coachnya Arkehosi sekarang dan Jauhead sudah dibuang. Berarti tandanya Opung dengan adanya Jauhead yang sudah diamankan. Hero-hero yang cukup menjadi tank agresif, pick over, Akai, Tigreal. Akai kalau aku bilang. Akai better. Aku Tigreal. Aku jarang sekali ngeliat Saiko pakai Tigreal. Kalau Akai kemarin kan seperti Italian. Apa belum? Kalau Akai bersama dengan berarti memang tugas Finnya akan dengan Matildanya kembali ya. Mudah-mudahan lah misalnya nanti pun dalam keadaan terjepit lah Om ya. Mana tahu mereka harus berantem di area Lord. Mudah-mudahan ya hari ini kita doakan Fin bisa mencuri Lord tersebut. Karena dari kemarin aksi-aksi pencurian dari Fin ini memang penculikan Lord. Nggak ngerti lagi Om. entah jurus apa yang dia pakai. Aku lagi cari nama buat Fin. Akai, Oke, Akai bersama dengan Khalid. Oke, di sini berarti kemungkinan besar kita udah lihat line up dari tim Arkehosi, Tengi Saiko, Fin dengan Matilda, R7 dengan lapu-lapu, Whiskin dengan adanya Khalid. Tapi di sisi lain Lunox ini salah satu counter natural untuk seorang DJ Khalid ataupun lapu-lapu Opung Wawa. Yes.
draft pick kali ini dengan 10 hero yang sudah keluar, apa yang harus diwaspadai oleh tim Hierarchy Hoshi? Mungkin lebih ke arah kayak mereka kalau nge-track sampai late game memang masih punya Cloud ya. Yap. Tapi untuk di bagian paling kanan saya atau di posisi dari brand, mereka punya Alice dan juga mereka punya Lancelot. Okay. Lancelot bakal gendong di early banget, di early sampai mid gamenya. Untuk late gamenya bakal masuk ke Alice dan juga Lunox. Dan kalau menurutku aku tetap sih, meskipun dengan hal seperti ini, Pilot akan sangat menentukan sekali. Kita satu suara ya? Satu suara. Aku bakal hitung ya. Ya. Dalam 3, 2, 1. Hierarchy Hoshi. Itu dia, sudah fix kita. Udah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya. Tidak ada yang berubah-berubah. Sudah di Dan sementara kita bakal masuk Pak Pulung. Yup. Kita bakal masuk ke game. Tadi kita udah mulai draft pick, udah melihat semua draft pick yang ada. Hero yang ada, kita juga udah berdoa bersama-sama. Yap. Dan kali ini tinggal Hierarchy Hoshi melakukan yang terbaik. Amin. Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita Gak bakal tetap dukung Hierarchy Hoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia final hour breaker antara tim Indonesia Hierarchy Hoshi versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas Pak Pulung. dan juga Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, dia agak cukup galak, sedangkan dari seorang Whiskey, kali ini bakal lebih menahan aja. Dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Pulung ya, Matildanya bakal benar-benar ngejagain Lunoxia dimanapun dia berada. Oke, dan juga memberikan space terhadap apa ya? Terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan. Ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari Hierarchy melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir jeruknya. Tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi Lancelotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati. Dan berhasil diamankan oleh seorang Sin, kali ini memilih untuk ke arah mid lane. Farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whiskey yang juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Hierarchy Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi sepertinya. Oke, di bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya. Tapi pergerakan yang dilakukan Hierarchy lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Psycho di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim Hierarchy Hoshi. Hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada first blood didapatkan oleh seorang di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi blazing yang dikeluarkan. Tapi ternyata Sylvana pun harus peregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja. Tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tuker 1 itu ada keunggulan untuk Hierarchy Hoshi. Yap. Oke, itu keunggulan dan dimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim Hierarchy Hoshi untuk mencoba mengarah ke arah Turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah Turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh Brand Esports itu sendiri. Tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim Hierarchy Hoshi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Psycho. Psycho udah punya Hurricane Dance setidaknya. Walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke. Dan ini dia setup dari Brand Esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Psycho masih akan memandang dulu. Yap, Oke, informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada
berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Psycho. Ada counter tapi ternyata Lancelot Lodge dapat execution bersama dengan Retribution berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang Pew. Mau kemana? Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali. 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Yes. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya 1 turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh RRQ Hoshi, mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia JJJ udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area berbeda, tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tambah di seorang Sin? Oh no, double kill untuk RRQ Hoshi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya, tapi 2 poin ditukar. Kartosi mencoba mendapatkan 1 buah pump dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba ambil arah belakang, bakal coba dihantam. Dan ternyata golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Kartosi di arah sungai. Ya, dari Brand mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh Brand Esports. Meskipun Sin tumbang, tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang Om, ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Kartosi-nya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Bakal coba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru. Karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya. Dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi satu player dari RRQ terkena ilmu santet yang udah dilemparkan hanya saja. Belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun. RRQ Kingdom yang lain suruh bangun. Karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat sini ke arah belakang, langsung masuk. Phantom Execution-nya dihindari. Lihat berhasil mendapatkan purple bomb dari seorang Kartosi. Kartosi, kau gak berhasil mendapatkan purple bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat purple buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan. Dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh RRQ Hoshi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja Om. Betul. Itu dan tapi sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Sylvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas. Nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar-kelar hidup lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game, bakal coba diamankan dengan Retribution Masih dua ke arah belakang. Fantasy lihat, cita-cita di dinding lihat. Pataman bakal tumpulnya gak berhasil. Bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan taruh tebutar. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas Pew. Harus pulang, Ma aku dikejar panda Ma. Nah pulang masuk turret nak ya. Nah, Memancing keributan dengan ada stiker dari RRQ Hoshi. Ingat, lihat langsung Fit, sang kapten langsung mencoba untuk mengcutting. Mau kemana Ribo, bakal dirubah jadi Ribbon. Tapi kali ini memilih untuk flicker ke arah belakang. Diketok palanya, di-stun R7. Lihat sih, 1 kali hit, hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana, mau kemana nggak boleh pulang, maunya digoyang langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi RRQ Hoshi mereka akan terfokus untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Benar, ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah, nah mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada, kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada 1 buah. Toros ke arah belakang, tadi di cover of Whiskey. Lihat nanti duetnya, kali ini untuk terbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cita datang kepadaku dan langsung jatuh Cita. Tertumbangkan Kartosi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari RRQ Hoshi. Memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret. Dan berhasil mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari RRQ Hoshi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Puncture sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Call Dizzy. Yes, jadi Sinnya tuh nungguin, hitung dulu. Oke,
Dia nggak ada Tonros satu di tengah. Di Phantom Execution nggak ada lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Lancelot-nya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lapu-lapu, dipakai pancernya. Iya. Itu satu. Tonros untuk Pit. Phantom Execution ke arah belakang. Pulang, balik ke belakang. Tapi kali ini Pak Pulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Triple kill. Looking for Mania sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cinta datang kepadaku membuat Blade Sport semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyet nih. Lihat aja itu udah ada monyet di bawah si Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ji santai dulu, balik lagi. Seperti Ranger Emas Cloud mainnya. Gila, cari momen. Coba diulang lagi gimana? Kayak Ranger Emas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini Sin sedikit unik ya. Dia pakai Brute Force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal ke arah Twin Swing. Tapi kali ini ke arah Brute Force. Dia secure ketika dia melakukan Blazing Duet. Bener-bener ngebut banget. Ngebut. Bener-bener iya. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak. Tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia ngeflank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun Blazing Duetnya kan areanya bulat. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulatnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak perlu. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget. Udah ada 9.000 gol. 817 yang dia ambil sendirian. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brian of Order-nya. Hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini. Lihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Tonros, Pancar, S7 yang dituju. Tapi ternyata Sine masih fokus ke arah Lot. Kartu si bakal coba dikocek. Dan lihat Gunflag didapatkan sepertiga. Dan Lasti terkena satu buah Blazing Duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan. 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya, Opung? Apa tuh artinya, Pung? Tolong, Pung. Raksasa dari Indonesia. Oke, ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi kan dengan adanya Super Minion juga akan memudahkan jalan bagi Arkeologi. Lihat base-nya, bakal coba dituju, langsung ada Physical palsu dengan Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat, bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane, fokus sekarang ini Bitter Turret, seperempat arah terakhir. 1 poin didapatkan, gak ada lagi Sin Blazing Duet ke arah belakang. View-nya gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang dan DCC. Indonesia takes the game one. Yes. Indonesia RRQ Hoshi take the game one. Dengan begitu cepatnya RRQ Hoshi telah